yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 12 Airbegas, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 13 Airbegas. Karena atas berkat rahmatnya lah, atas nikmatnya lah, kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Airbegas dalam kegiatan diseminasi disiplin positif. Budaya positif tahun guru penggerak angkatan 10. Salam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya, penuh dengan keilmuannya. Membawa acara kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara hari ini. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, refleksi. Yang ketujuh, penutup. Baik, kita memulai untuk acara hari ini. Agar mendapatkan keberkahannya, kita buka kegiatan hari ini ya. Kepada Bapak Ibu, silakan untuk berdiri. Dalam Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi madu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan pengasuhan yang membimbing siswa untuk dapat berperilaku dengan baik, dengan menghargai hak-hak anak, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan dan partisipasi dalam pembelajaran mereka. Pendekatan disiplin positif adalah cara guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan bermain. Ada yang, kebetulan Bapak Ibu semua sudah membawa buku. Silakan Bapak Ibu sobek sedikit bukunya, sedikit saja. Nah, sekarang Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang bisa rahasia, bisa boleh kata apapun itu boleh. Terserah Bapak Ibu semua. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semua. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan kuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, bisa dengan cara membunuh, atau bisa dia mengancam, juga bisa, atau menggunting dikit-dikit itu juga dibubarkan. Kemudian merayu, menyuap, menyuap juga boleh. Bisa Bapak Ibu punya duit, tidak kasih duit tapi dibuka, itu juga boleh. Nah, apa saja yang penting tangan teman Anda itu harus terbuka. Silakan. Oke, sudah Bapak Ibu. Adakah ada yang berhasil? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka tutup tangan? Siapa? Ya, yang A ya Bapak Ibu. Begitupun dengan anak murid kita. Anak murid itu yang kontrol ibu gurunya. Membangun budaya positif warga sekolah perlu berkolaborasi, menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dengan mandiri dan tanggung jawab. Strategi disiplin positif yang diterapkan dalam sekolah perlu perbaikan. Biasanya disiplin dihubungkan dengan kontrol. Dalam hal ini kendalikan guru dalam menghadapi murid. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol.
Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini yang mesti di benak kita. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian, miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, seperti Bapak Ibu tadi ya, membujuk adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dalam penguatan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ada dari statement yang dia menyebutkan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, jadi dari kita sendiri. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada dua perbandingan, stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan semua orang. Kemudian teorinya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini makna disiplin. Ketika kita mendengar disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Apa? Nurut. Bukan aku, nurut. Terus? Tidak melanggar aturan. Nah ya, itu semua termasuk dalam disiplin kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata-kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, benar tidak Bapak Ibu? Nah, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini tahapan dalam menyusun disiplin positif. Bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Yang pertama, tahap mengkondisikan. Pada tahap ini dilaksanakan dalam beberapa aktivitas seperti sosialisasi, disiplin, kemudian memfasilitasi sosialisasi tersebut, kemudian sosialisasi penerapan disiplin positif kepada wali siswa, dan membuat komitmen bersama. Kemudian yang kedua, tahap konsolidasi. Pada tahap ini bertujuan untuk menyiapkan daya dukung pelaksanaan disiplin positif. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu mendeklarasikan gerakan disiplin positif, kemudian pelatihan penerapan disiplin positif, dan lokakarya bagi wali siswa. Tahapan yang ketiga yaitu tahap implementasi. Pada tahap implementasi budaya positif dengan pembinaan siswa oleh guru dan tenaga kependidikan dengan saling menghargai dan tanpa hukuman. Kemudian yang keempat, tahap berkelanjutan. Nah, setelah mengimplementasikan, kemudian penerapan disiplin positif di sekolah merupakan tahapan untuk menjaga agar penerapan disiplin positif di sekolah bisa dilaksanakan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, manfaat disiplin positif. Yang pertama, membuat siswa mempunyai integritas. Kemudian yang kedua, siswa dapat berlatih memikul tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat berlatih memecahkan masalah dia sendiri. Yang keempat, siswa mempunyai pola hidup yang teratur. Kemudian yang kelima, siswa dapat mengolah waktu yang dimilikinya dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Kita lanjut ke Pak Hendra. Sebelumnya, biar semangat lagi kita beri aplaus ya untuk Ibu Denisa ya. Hebat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua yang tidak kalah hebatnya ya.
yaitu Bapak Indra Wijaya SPD dari SD Negeri 1 Tegas dalam materi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami ingin menyampaikan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Itu hasil dari presentasi kami. Yang pertama, yang perlu kita ketahui 3 motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Dian Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Bahwa perilaku manusia itu ada 3. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan supaya nyaman, atau menghindari hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman ini adalah tingkat terendah. Tingkat terendah dari motivasi yang datangnya dari ekstrinsik, dari luar, bukan dari diri manusia. Jadi di sini biasanya orang yang memiliki motivasi ini itu biasanya apa? Ada pertanyaan dia. Pertanyaannya apa itu? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak-anak begitu juga biasanya. Pak, kalau saya tidak mengerjakan PR, kira-kira apa hukumannya, Pak? Itu yang motivasi ekstrinsik datangnya dari kita loh. Dari kita guru untuk anak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya motivasi yang kedua, itu dilakukan orang itu supaya mendapatkan hadiah atau imbalan. Bapak Ibu, kita biasa di sekolah, ini kebiasaan yang sudah kita lakukan, itu memberikan hadiah. Jadi membuat anak ketagihan. Kalau tidak diberi hadiah bagaimana? Jadi timbul pertanyaan di situ. Mereka bertanya, orang yang memiliki faktor motivasi ini, yang kedua ini, biasanya memiliki pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berbeda dengan yang pertama tadi. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jangan sampai yang ini yang kedua, motivasinya. Ini motivasi ini juga datang dan bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan. Datangnya dari diri sendiri, dari internal, bukan dari eksternal. Bersifat internal, bukan eksternal. Biasanya motivasi ini menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Jadi perilaku motivasi yang datangnya dari mereka sendiri, keinginan, bukan faktor dari luar. Yang dua tadi, 1 dan 2 itu motivasi faktor dari luar. Ini yang kita perlu tanamkan. Yang ketiga, jadi 3 teori 3 motivasi yang disampaikan oleh Dian tadi itu. Kemudian setelah kita tahu 3 motivasi tadi, apa sih tujuannya? Ini tujuannya, menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi tujuan kita itu bukan menanamkan 2 motivasi yang atas tadi, yang eksternal. Kita menanamkan dan menumbuhkan dari internalnya, dari dalamnya. Motivasi yang ketiga pada murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan karena hadiah, bukan karena pujian. Hukuman, kemudian setelah kita tahu tujuan tadi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak berupa kesepakatan. Ada tak yang menyepakati hukuman? Jarang. Kalau ada pakai sepatu jemur, buat hukuman berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Biasanya hukuman itu jarang pernah untuk berlaku baik. Yang kita harapkan apa? Konsekuensi. Nanti akan menyambung juga dengan yang dijelaskan oleh Ibu Alimatun. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Kegiatan yang dilakukan sebagai konsekuensi sangat terkait erat dengan sesuatu yang hilang karena kesalahan. Misalnya, saya berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah saya lakukan. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Tidak ada yang mengancam, tidak ada yang memberi hadiah. Saya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, program disiplin positif disebut sebagai restitusi.
Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Gosen tahun 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Itu menurut pendapat Kelsang Gosen tahun 1996. Jadi ada hukuman, ada restitusi, budaya positif. Nah, dari yang telah dipaparkan tadi, kita buat tabel perbandingan hukuman dan disiplin atau konsekuensi. Tabelnya apa? Untuk hukuman dan disiplin atau konsekuensi, sifatnya bagaimana? Kalau hukuman sifatnya tidak terencana, ada nggak yang merencanakan hukuman? Nggak ada merencanakan hukuman. Kemudian itu biasanya datangnya tiba-tiba, yang nggak bersatu silakan baris di depan kalau pacaran. Contohnya seperti itu biasanya. Nah, hal yang demikian itu yang perlu kita terapkan dengan disiplin terencana, sifatnya berupa kesepakatan, sudah dibahas, sudah disetujui oleh guru dan murid. Jadi nak, kalau kita tidak pakai sepatu, kira-kira apa penyebabnya? Yang sudah kami praktekkan kemarin di demonstrasi kontekstual. Kemudian arahnya, kalau hukuman satu arah dari pihak guru, biasanya orang menghukum itu dari satu orang, sasarannya orang yang terhukum. Dan, tapi kalau disiplin, konsekuensi umum dibuat guru dan murid, biasanya disepakati arahnya. Jadi dua arah, komunikasi dua arah, bukan satu arah. Kalau hukuman satu arah, merintah. Kalau konsekuensi atau disiplin biasanya pendapat guru dan pendapat siswa, itu arahnya. Kemudian bentuknya bagaimana? Kalau hukuman itu biasanya fisikis. Kalau fisikis itu biasanya hardik, nakal benar. Gitu. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Untuk poin ini. Kemudian murid disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata yang kami contohkan tadi. Tapi berbeda dengan disiplin atau konsekuensi. Biasanya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kenyamanan. Kalau kenyamanan untuk hukuman, murid tidak nyaman dihukum. Jadi anak itu, murid itu sebagai objek, guru sebagai subjek. Kalau guru bahasa kan begitu ya, subjek dan objek. Kalau untuk disiplin atau konsekuensi, tidak nyaman dalam waktu pendek. Kemudian kerukunan, keterukuran. Kemudian keterukuran, dapat diukur tidak hukuman? Hukuman tidak dapat diukur, sekenak orang membuat semaunya yang membuat hukuman. Tapi kalau disiplin atau konsekuensi dapat diukur. Misalnya, kalau 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka diberikan tugas tambahan. Setuju dan nak? Setuju. Katakan sudah. Itu. Nah, setelah kita dapat tabelnya tadi, kemudian kita berpatokan kepada pendapat ahli. Ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, jadi dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi secara tidak langsung, kalau kita beri hadiah itu, kita tuh meremehkan orang sebenarnya. Tak mungkin dia bisa. Coba lah kalau bisa, aku beri hadiah. Jadi itu maksudnya. Hukuman adalah dihukum oleh penghargaan tadi. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kalau kamu bisa melakukannya, dapat reward. Pada saat itu bagus. Tapi jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ketika tidak diberikan penghargaan atau reward, atau penghargaan atau hadiah atau imbalan, orangnya lesu melakukan sesuatu untuk meningkatkan diri. Selanjutnya,
Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Bagaimana penghargaan tidak efektif? Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Hampir sama tadi Bu. Kalau Anda bagus, dapat reward. Kemudian jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa dan berkecil hati. Lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian jika penghargaan diberikan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Misalnya, kalau tidak diberi penghargaan, mereka ngelempem, dan lagi meningkat, tapi menurun. Kata Pak Hendra kemarin tuh, kita itu harusnya ke 5. Jangan turun. Ini belum 5, turun lagi. Karena apa? Karena motivasi kita penghargaan. Ya, misalnya saja Bu, sekolah sehat. Di sekolah itu, ya, kita tujuan kita mendapatkan reward tuh Bu, dapatkan penghargaan. Ketika ada lomba, sampah taburan lagi. Itu yang takutnya Bu. Nah itu bukan budaya positif namanya. Yang sekarang kan budaya positif. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi kami berlima hari ini, kedepannya menjadi budaya positif. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau tadi tidak efektif, sekarang mengurangi ketepatan. Pada riset 1. Contoh 1, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi kalau yang benar nanti Bapak beri hadiah. Hasilnya bagaimana kalau kita beri seperti itu? Makanya penghargaan mengurangi ketepatan. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar lebih banyak kesalahan. Lalu kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Nah itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Jadi seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar, ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Karena bayarannya dari inginkan. Kalau faktor itu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi mereka itu hanya ngejar reward, ngejar hadiah, ngejar imbalan. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Misalnya kita saja Bapak Ibu. Kita tahun ini saya mau ngusul pangkat. Ngejar itu sertifikat harus 10. Dapat 10. Tahun depan tidak ngejar pangkat. Tidak ada sertifikat. Mungkin gitu Bapak Ibu. Kita takutnya begitu. Tapi mudah-mudahan disiplin positif tidak ada pada diri kita. Lanjut kalau kita. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan mematikan kreativitas bagaimana? Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi mereka itu apabila mereka sudah tahu hadiahnya, mereka bersemangat. Tapi kalau mereka tidak tahu hadiahnya, tidak usah diberitahu. Jadi dadakan kalau memberi hadiah. Maksudnya jangan diberikan hadiah itu jangan diberikan ketika diberitahukan dulu sebelum acara. Jangan dijanjikan. Jadi misalnya, anak-anak kalau kita membuat ini menulis puisi, siapa yang menulis puisi nanti dapat hadiah. Banyak yang menulis Bu, yang minta hadiah. Lanjut nomor next. Penghargaan menghukum. Bapak Ibu, penghargaan menghukum. Ketika seseorang mendapatkan reward, misalnya dari kepala sekolah, si A itu bagus bekerja. Ketika apa? Diumumkan. Bagaimana dikatakan menghukum? Pasti kawan sebelah minta alok. Menghukum tuh, akhirnya dijauhi kawan tuh. Gak usah kawan. Dia dapat ujian terus dari kepala sekolah. Itu penghargaan hukum maksudnya Bu. Orang yang kena penghargaan tapi merasa dihukum. Itu yang ketujuh Bu. Jadi ada 7 kita Bu. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi pembelajaran. Ada 7. Jadi penghargaan itu ada 7, ada yang menghukum, ada yang kurang efektif, menurunkan kreativitas, lanjut terus kita. Kemudian motivasi dalam diri. Setelah kita tahu 7 tadi, kita sekarang motivasi dalam diri. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali,
menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Ketika mereka tahu menggabungkan, anak guru kelas 1 ini, mereka tahu menggabungkan apa, senyumnya lebar banget. Tapi anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Jadi mereka bahagia, dapat baru ilmu. Anak yang baru kita tuh, nah kata mau dari rumah, lah baca apa? Baca BA. Dengan senyum itu BA. Lalu tahu BA saja sudah tahu. Mereka hasil mereka sendiri, gitu. Kemudian kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Mereka menyadari bahwa dia sudah membaca, itu sudah merupakan penghargaan. Jadi tidak perlu kita beri penghargaan dengan janji-janji. Kalau mau jangan dijanjikan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat sedang dirasakan secara alami. Jadi kalau anak yang sedang gembira, kita berikan hadiah. Secara tidak langsung kita sudah mengambil kegembiraannya, ya, keberhasilan mereka. Kemudian yang ketiga, ini nyenggol dikit masalah restitusi, karena poin di kami ada restitusi. Jadi yang pertama, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukannya untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan masalah. Jadi bukan masalah yang diangkat, tapi solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita bukan selesaikan dengan restitusi, anak itu seolah-olah terhukum. Nah, untuk menghindari itu, anak-anak mau kembali ke kelompoknya menjadi momok bagi mereka. Mungkin takut ditertawakan oleh anak lain, mungkin takut diejek oleh anak lain. Itu makanya diselesaikan sebaiknya dengan restitusi. Tapi selain dari restitusi, ada juga nanti akan dijelaskan. Itu kesepakatan kelas dan restitusi juga, ada juga yang lain juga. Bukan diselesaikan seperti saja. Ingat, nanti ada 5 posisi kontrol. Itu juga yang akan disampaikan oleh Ibu Meliha Zahro. Dan sebelum itu juga ada Ibu Kalimatun dan Ibu Rosi. Mungkin itu dari kami. Materi yang ketiga yaitu Ibu Arimatul Saidah SPDSD dari SD Negeri 12 Air Keras dengan materi keyakinan kelas. Kepada Ibu Arimatul disilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya yang saya hormati dan teman kepala sekolah yang masih bertahan sampai saat ini. Untuk materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas, budaya positif keyakinan kelas. Namun sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah dengar belum kalimat keyakinan kelas? Keyakinan kelas sudah pernah. Kemudian kesepakatan kelas sudah. Peraturan kelas atau tata tertib kelas sudah pernah ya? Sudah pernah bikin berarti ya? Sudah, berarti sudah menerapkan caranya bagaimana membuat keyakinan kelas? Belum apa sudah? Belum. Baik, kita akan membahas masalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu dibuat atau dibikin bersama-sama dalam satu kelas, yaitu antara murid dan guru. Tidak hanya dibuat oleh seorang guru atau dibuat oleh dari sekolah. Biasanya tata tertib kelas itu dibuat oleh sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini dibikin bersama-sama antara murid, kesepakatan murid dan guru. Dengan tujuan apa? Nah, tujuannya yaitu pertama menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid.
Kemudian yang kedua, memunculkan keterlibatan murid di dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat bersama. Makanya kalau kita melibatkan murid di dalam kelas membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, makanya pembelajaran itu akan berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga, menemukan komunikasi efektif antara murid dan guru. Yang gurunya galak dan muridnya takut. Mungkin kalau tidak ada dibikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka anak itu mungkin akan menganggap gurunya itu menakutkan. Tapi dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama, maka komunikasi antara guru dan murid akan lebih efektif, akan lebih mencair. Jadi anak itu tidak merasa sungkan atau gimana ya. Kemudian tentunya yang keempat, mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Terus ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, kira-kira tahu apa tidak perbedaannya? Tahu apa tidak itu Bapak Ibu? Tidak. Karena peraturan. Baik. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Ibu? Takut sama kondisi? Berarti demi keselamatan ya? Demi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Demi kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak terlambat, atau supaya tidak dimarah sama kepala sekolah, atau supaya KTP tidak dipotong. Itu. Ini ada hubungannya dengan materi Kak Indra tadi ya, motivasi internal dan eksternal. Kalau jawaban Ibu yang pertama itu misalnya karena takut sama polisi, kalau nggak pakai helm tentunya akan dianggap, ya kan? Itu berarti motivasi eksternal dari orang lain. Tetapi kalau itu demi keselamatan, berarti itu dari diri kita sendiri. Nah, keselamatan itulah yang dinamakan keyakinan yang dari dalam diri kita sendiri. Begitu juga dengan yang poin 2, kesehatan. Itu juga keyakinan dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga juga seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi daripada kita mengikuti peraturan-peraturan, jadi keyakinan itu lebih tertanam kalau dari dalam diri kita sendiri. Makanya disebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas itu. Nah ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan bersama tadi ya, antara guru dan murid, dan dibuat demi kepentingan bersama sehingga bisa tertanam dalam diri, sedangkan peraturan biasanya terbentuk karena kepentingan dari sebelah pihak. Seperti tadi, misalnya tata tertib kelas. Saya tahu tata tertib kelas itu tahu-tahu datang sudah berbentuk kapan ya, terus ditempel di kelas, itu yang bikin siapa? Guru apa sekolah? Sekolah. Yang berikan sekolah, yang hukum guru kalau tidak mentaati. Nah itu gimana ini konsepnya? Jadi makanya dibuat keyakinan kelas supaya apa? Supaya yang bisa seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, tahu konsekuensinya. Kita disepakati bersama dan konsekuensinya sama-sama tahu. Kalau melanggar apa nanti konsekuensinya? Gitu. Bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Lalu lanjut, Ibu. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Kita dari dulu kelas ya. Mungkin nanti kalau kelas-kelas sudah membuat keyakinan sendiri-sendiri, mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah sebagai manajer bisa membuat keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketika keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Jadi maksudnya begitu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nanti kalau mau membuat keyakinan kelas, buatlah kalimat itu berbentuk positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Ganti, misalnya, ya, atau jagalah kebersihan. Datang tepat waktu. Tapi kalau mau smoking, maunya jadi buat ya. Jadi smoking nanti. Dilarang merokok, dilarangnya dibuang. Nantinya apa? Merokok. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalimatnya tidak terlalu banyak, jangan terlalu panjang sampai 2 baris. Satu baris penuh. Supaya apa? Supaya mudah diingat anak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Bikin keyakinan kelas itu kira-kira yang bisa dilakukan oleh anak, yang disepakati oleh anak itu. Jangan membuatnya di lingkungan sekolah, tapi kita membuatnya kita mentaati peraturan keyakinan itu untuk sekolah, tapi kita membuatnya di luar sekolah. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Jadi semua tanpa terkecuali dia bebas membuat keyakinan kelas, misalnya mengeluarkan surat pendapat atau memberi pendapat apa itu. Lalu mencatat semua yang pendapat dari siswa atau murid. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi guru nanti kalau sudah jadi keyakinan kelas dibacakan, misalnya pas awal pembelajaran dibacakan apa keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lanjut, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bersurat pendapat. Itu tadi sudah saya jelaskan. Jadi mempersilahkan semuanya bebas, satu kelas mencurahkan pendapatnya masing-masing yang perlu disepakati oleh seluruh kelas. Kemudian mencatat masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Yang seperti tadi misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi diganti, berjalanlah di kelas atau koridor. Ini contohnya, perbedaan peraturan dan keyakinan dilarang mencoret dinding, menjaga kebersihan meja dan kursi atau menjaga kebersihan tembok. Kemudian dilarang berkelahi, diganti keyakinan kelas menjadi saling menyayangi sesama teman. Terus bagaimana penerapannya? Penerapannya di dalam setiap harinya. Setiap hari guru bisa membacakan keyakinan kelas tersebut sebelum pelajaran dimulai. Guru bisa membacakan secara bergantian agar murid dapat mengingat setiap pernyataan yang tertulis dalam keyakinan kelas. Agar keyakinan kelas itu tertanam oleh murid, maka guru bisa membacakan keyakinan kelas itu setiap hari, setiap pembelajaran sebelum dimulai atau pas selesai pembelajaran. Kemudian perlu adanya pendalaman setiap poin keyakinan kelas dengan berbagai kegiatan. Jadi yang sudah ditulis itu perlu pendalaman. Dengan cara apa? Dengan cara kegiatan konkret. Kegiatan konkret itu maksudnya melakukannya, mempraktekannya di dalam sehari-hari. Supaya apa? Supaya murid lebih mudah memahami setiap pernyataan dalam keyakinan kelas. Oh, mematuhi misalnya memakai seragam sesuai dengan jadwal itu begini. Kemudian kita berempati sama teman itu ternyata begini. Nah itu perlu pendalaman setiap poin keyakinan. Lanjut. Dampak keyakinan kelas. Jadi tentu saja keyakinan kelas itu kita harapkan bisa berdampak positif pada murid. Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Karena kita memang materinya budaya positif, jadi kita mengarahnya ke situ. Menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena apa? Karena budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di sekolah. Nah ini pendalaman tadi, pendalaman secara konkret yang diterapkan oleh anak-anak di sekolah. Terdengar
Ini hormat ya, kalau terdengar itu kita menyapa, saling menyapa. Yuk saya bantu, misalnya. Kalau tolong ya, permisi, itu merupakan penanaman keyakinan kelas di sekolah. Kemudian terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Misalnya kita meyakinkan ke anak kalau pinjam barang temannya harus izin. Jadi anak menerapkan kalau pinjam barang sama temannya harus izin, itu terlihat. Kemudian senantiasa berbuat baik sama teman, itu terlihat. Berperilaku, keyakinan kelas berperilaku itu contohnya senyum ramah. Ajarilah anak-anak kita saling sapa dan memberikan senyum sama temannya. Kemudian memberikan salam hormat. Kemudian tidak sama temannya saja ya, sama bapak ibu gurunya. Kan ada itu 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah itu bisa diterapkan di kesehariannya. Kemudian memberikan ruang bekerja. Terus hormat. Ini seperti tampak dan tidak tampak seperti. Maksudnya gimana? Kalau yang tampak seperti itu berarti dilakukan. Kalau yang tidak tampak seperti berarti tidak dilakukan. Datang tepat waktu, keyakinan kelas. Datang nggak tepat waktu, datangnya tepat waktu nggak anak itu. Kalau datang tepat waktu berarti terlihat. Menyapa teman dan guru. Anak-anak itu menyapa temannya sama guru apa enggak? Kalau menyapa berarti apa? Karena terlihat tadi. Kemudian bekerja dan menyimak guru. Saat gurunya menjelaskan, anak-anak itu menyimak apa tidak? Kalau menyimak berarti tampak seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti anak-anak itu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen. Kalau kita hadir itu demi apa? Ngejar apa? Ngejar absen. Berarti itu bukan keyakinan. Hah? Itu masih peraturan, belum keyakinan, masih peraturan sekolah, belum keyakinan dari diri kita sendiri. Kadang datang ngos-ngosan demi absen, bukan demi menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kita ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini demi keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, bersabar atau disiplin, bisa. Gunakan masker tadi untuk kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan berlari tentunya jatuh atau mengenai teman yang lain. Mungkin materinya untuk keyakinan kelas ini cuma sedikit ya. Alhamdulillah karena saya dapat bagian yang keyakinan kelas. Jadi hanya itu yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya meringkas sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini adalah hatimu, hatiku, hati kita semua. Pada dasarnya adalah kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia itu berasal dari hati. Kalau hati kita bahagia, pasti kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, baik. Semuanya sudah kenal ya dengan saya. Inilah materi saya yaitu kebutuhan dasar manusia. Materi daripada budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Makanya kami sebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama biologi.
Begini itu maksudnya bertahan hidup, ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang kelima, penguasaan, power. Skill. Atau skill. Kemampuan kita masuk ke dalam kepenguasaan. Terus, apa itu bertahan hidup? Nah, yang pasti kita yang namanya kita hidup pasti butuh pertahanan. Ya, salah satunya kebutuhan hidup itu seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Itu termasuk adalah bertahan hidup atau survival. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kasih sayang, kerjasama dan diterima dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu guru hebat di sini. Pada poin kedua ini, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sering sekali kita temui dalam keseharian kita di kelas. Ya, salah satunya saat kita menghadapi anak murid kita. Dengan cara gaya belajar mereka yang berbeda-beda, dengan minat belajar mereka yang berbeda-beda, kita sering sekali tanpa memperhatikan kebutuhan dasar manusia ini, kita sering sekali langsung memvonis anak si A ini loh. Padahal kita belum melakukan yang namanya, belum menganalisis yang namanya kebutuhan dasarnya. Ya, teman-temannya menjaga jarak. Apabila disuruh kelompok, teman-temannya menjaga jarak dengan anak yang ini. Akhirnya saya berikan penjelasan dengan teman-temannya bahwa dia punya hak yang sama dengan kita, hak yang sama dengan kalian. Maka perlakukanlah dia dengan sama seperti yang lain. Jadi akhirnya waktu ada tugas, walaupun hanya bagian dia itu mengucapkan salam, sudah saya berikan kesempatan dia bagian itu. Mungkin yang dia bisa hanya mengucapkan salam, bukan itu. Akhirnya sekarang alhamdulillah anak itu rajin sekali, malahan dibandingkan teman-teman yang lain. Kalau saya sudah belajar, dia sudah duduk di bangkunya. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kebebasan atau freedom. Yaitu kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, mandiri ini maksudnya salah satunya dia mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Ya, salah satunya tidak tergantung dengan misalnya seperti materi sebelumnya Bapak Indra, ya, tidak tergantung dengan adanya pujian, tidak tergantung dengan penghargaan, ya. Nah, seperti itu. Dia memiliki pilihan dia sendiri. Saya pernah menguji anak ini juga. Waktu itu saya buatkan media pembelajaran, itu menggambar. Anak yang lain itu saya berikan materi gambar yang berbeda-beda. Tetapi satu anak yang lain memilih yang sama, hanya dia yang berbeda. Kemudian saya tanya, kenapa memilih gambar yang ini? Lebih mudah untuk saya mengerjakan. Sudah, saya berikan dia kebebasan, karena itu yang diminatinya, karena itu yang bisa dilakukan sebagai pilihan untuk bebas. Ya, bebas bereksplorasi, bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas mengeluarkan ide-idenya. Itu ya, termasuk kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, yang tanya itu kesenangan atau fun, bahagia, tertawa, ceria, humoris, antusiasme, hiburan, bermain. Ya, mengenai kesenangan ini atau fun ini, yaitu motivasi yang diberikan, yang ditimbulkan dari dalam diri kita, yang timbul dengan sendirinya. Ini juga kebutuhan dasar manusia. Kita berhak untuk bahagia. Tidak boleh orang lain memaksa kita untuk menderita terus, ya. Dan kita juga kalau sudah menderita ya harus cari kebahagiaan dengan cara kita sendiri, tetapi harus tetap menekankan nilai-nilai kebajikan. Nah, begitu juga dengan anak didik kita. Ya, misalnya salah satu, mungkin ini ada kelanjutan dari Bu Meliha. Kesenangan ini misalnya anak ini sering usil dengan temannya, ini ada apakah termasuk kesenangan, apakah termasuk kurang kasih sayang, ini masuk nantinya. Kemudian yang selanjutnya skill atau power tadi, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini yang sering sekali kita temui di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu buat Bapak Ibu
guru-guru hebat semua ya. Materi-materi sebelumnya sudah dibahas sangat jelas, gamblang. Ada budaya positif, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol, dan ada kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir itu saya sendiri, yaitu tentang segitiga restitusi. Tentunya bahasa restitusi Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi ya. Di PMN juga ada ya? Ada ya? Ada. Dan ada beberapa video yang diberikan dari PMN untuk kita mempelajari apa masalah yang harus kita hadapi, yaitu tentang restitusi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Dalam dunia pendidikan kita dapat melakukan disiplin diri terhadap murid kita dengan cara segitiga restitusi, ya, untuk peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran ataupun kesalahan. Jika murid melakukan pelanggaran, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja melihat itu semua? Apakah kita beri hukuman? Ataukah kita beri penghargaan? Tentunya itu ada pada diri Bapak Ibu semua. Apa yang akan kita lakukan dengan kesalahan yang telah mulai kita lakukan? Selanjutnya, apa itu restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen 2004. Jadi dengan segitiga restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kesalahan mereka akan segera pulih. Penekanannya bukan terhadap masalah yang ia lakukan, tetapi terhadap solusi, bukan untuk mencari kesenangan, untuk menyenangkan orang lain ataupun menghindari ketidaknyamanan, ya. Tetapi tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Next. Nah, ini pentingnya restitusi. Seandainya kita melakukan segitiga restitusi, ada 3 poin yang sudah kita lakukan. Yang pertama, anak akan belajar untuk jujur pada diri sendiri, jujur dengan dirinya sendiri. Mereka tahu, mereka jujur. Apa nak? Tadi kamu berbuat apa? Saya tadi mencontek bu, nah jujur. Jadi katanya kan di penstabilan identitas, ya, itu sudah kita mengajak anak untuk berbuat jujur. Kemudian yang kedua, mampu merefleksikan diri dari apa yang aku lakukan, dari kesalahan yang sudah aku perbuat, apa nanti ke depannya refleksinya, apakah merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, ya. Itu masuk ke mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya yang perlu diingat bahwa restitusi itu adalah sebuah penawaran, bukan paksaan. Nah, di sini sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang buat mereka bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka kamu harus bisa baca, kalau tidak kamu tidak naik kelas. Ada nggak kalimat seperti itu Bapak Ibu? Kamu harus bisa baca, kalau tidak baca nanti kamu tidak naik kelas. Itu yang sering kita lakukan dengan anak murid. Lanjut guys. Nah, ini 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah, sebelum saya jelaskan tentang apa-apa yang harus dilakukan dalam langkah-langkah segitiga restitusi, mari kita saksikan sebuah contoh pembelajaran yang menerapkan posisi guru sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi. Next. Kenapa ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sebelum padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Oke, nah barusan tadi adalah contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Sudah lama nggak ketemu sana? Ya, sudah. Ya. Penerapan segitiga restitusi di mana ada seorang anak yang melakukan kesalahan dan dilakukan sebuah penyelesaian dengan menggunakan ya, restitusi. Oke. Lanjut. Nah, ini ada tahap-tahap langkah-langkah dalam melakukan penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Ini tahap langkah awalnya. Jika anak berbuat salah, ya, itu bukan karena dia tidak ada yang diinginkan. Pasti ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Tugas kita sebagai guru adalah memenuhi kebutuhan yang murid kita inginkan dengan cara menstabilkan identitas. Ya, kemudian, nah ini bukan hanya murid saja, kita juga. Ketika seorang dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Kemudian, nah ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada murid kita saat menstabilkan identitas. Nah, membuat salah itu adalah suatu wajar. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini kok. Ya, saya tidak mencari kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki kesalahannya. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Ya. Nah, lanjut, next. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini, pada langkah ini kita harus memahami, menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Apa yang mendasari kebutuhan dasar anak berbuat salah? Jadi yang tadi itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang di sini mencari lagi yang mendasari dasar kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, itu di sini. Ya, di dalam teori kontrol semua tindakan manusia, baik dan buruknya pasti memiliki maksud ataupun tujuan. Ya tidak? Ya. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Pasti ada tujuannya. Pasti ada maksudnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita tahu alasan kenapa anak itu berbuat kesalahan, ya, kita tanyakan keyakinan. Masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Ada beberapa pertanyaan. Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal bagi kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di dalam keyakinan kelas, ini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra dan Bu Rosita ya. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan anak tentang kehidupan ke depan. Nah, kalau sudah selesai itu, dia tahu apa solusinya, apa keyakinan kelas. Kalau misal dia datang ke sekolah tidak memakai seragam, berarti kita hubungkan dengan keyakinan kelas dia. Berarti apa? Tanggung jawab. Keyakinan kelas kita sepakati yaitu kayak tanggung jawab. Nah, kalau sudah diyakini, berarti harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Nah kita tanyakan lagi, jadi mau seperti apa nantinya kamu? Saya ingin jadi anak yang bertanggung jawab, disiplin. Oke, ya, oke. Kemudian udah gitu kita kasih pos atau kita kasih senyuman. Mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan kamu jadi anak yang bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, lanjut. Next. Dengan struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer yang dapat membuat murid dapat lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat, membuka wawasan murid agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan berdaya. Kalimat motivasi 1, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Kita buat kalimat positifnya, hilangkan N-nya kalau saat dia nakal. Anak yang banyak akal. Itu aja ya. Jadi salam dan bahagia selalu buat kita semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Allah. Terima kasih kepada Ibu Melina Zahro Seringan yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan informatif untuk kita semua. Beri tepuk tangan untuk Ibu Melina. Nah, menguatkan lagi Pak, momentum pemberian penghargaan dan hukuman itu yang membedakan. Boleh ketika anak kita pribadi, biar ranking 1 kita kasih hadiah, boleh, tapi bukan dijanjikan. Contohnya adalah misalnya Bu Sabitri, ketika sekolah ranking 1 nih, orang tuanya tidak bilang kalau ranking 1 dapat hadiah, tidak. Tapi ketika dia sudah ranking 1 diberi hadiah, itu bagus. Karena dia tidak ngejar ulangan atau ngejar belajar itu bukan karena pengen dapat hadiahnya, tapi memang ngejar ranking 1-nya. Tapi kalau sebulan sebelum bagi rapor orang tuanya ngomong, kalau ranking 1 kau dikasih hadiah, nah itu sudah beda motivasi ya. Itu Pak niatnya 1. Kedua sama kayak ini, saya analogikan lagi lah dengan kejadian kita di kelas. Pernahkah Bapak Ibu ketika ngajar di kelas 3, kelas 4, ayo anak-anak siapa yang bisa hafal perkalian, Ibu akan kasih hadiah. Apakah kaki kayak buku dan sebagainya. Bagi anak yang pinter gampang. Bagi anak yang kurang atau kurang cepat untuk menghafal, susahnya minta ampun. Dia akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Pasti Sabitri lagi yang dapat. Iya Pak ya Bu ya. Nah itu yang masalah saya kalau perjanjian. Tapi tadi momentumnya ketika dia berhasil kita beri, nggak masalah. Bukan berarti penghargaan itu haram hukumnya untuk pendidikan, salah, bukan. Tapi menjanjikan penghargaan itu yang haram. Itu Pak maksudnya Pak. Masalah nilai tadi kata Bapak tadi. Ketika itu anak dikasih tepuk tangan ketika sudah berhasil. Tapi momentumnya adalah ketika semua sudah berhasil, tepuk tangan untuk kita semua. Itu beda momentum. Tapi tepuk tangan untuk Sabitri karena sudah berhasil duluan. Yang lain kecil hati. Nah itu maksud saya. Ini karena permainannya adalah di zaman sekarang ini adalah psikologinya lah udah kenceng Pak. Itu niatnya. Hukuman. Saya analogikan lagi Bapak Ibu dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa jangan sering-sering menjadi penghukum atau memberi hukuman? Contoh, tengok di sekitar kita lah, atau di kasus di sekitar saya lah. Orang yang pernah mencuri terus dihukum, dijebloskan penjara berapa bulan, keluar penjara ada jaminan tidak dia tidak akan ulang lagi? Nah, siswa kita yang kita hukum dengan niat efek jerah, ada jaminan tidak dia tidak akan ulang lagi? Ada jaminan. Kalau ada jaminan silakan hukum. Tapi kalau tidak ada jaminan, capek Bu menghukum. Para siswa itu capek Bu. Kita lah capek mikir materi untuk ngajar, capek untuk mengajarnya, capek memarahi anak. Itu maksud saya. Maksud dari materi ini. Jadi bukan berarti hukuman tidak boleh. Tapi bahasanya adalah konsekuensi. Ketika keyakinan kelas sudah dibentuk, si A melanggar, ngomong sama anak. Kamu sudah melanggar nih, konsekuensinya apa bagi diri kalian? Oke Pak, aku bersihkan sampah. Bukan kita yang ngeluarin kata-kata itu. Itu maksud saya Bapak Ibu. Aku salah Pak. Menurut si yang di video kamu salah. Aku siap melakukan hukuman. Apa
menerima hukuman. Tahu pengennya apa? Kita ngajak ke dia, bukan kita memberi hukuman. Kau harus bersih WC. Kita salah. Tapi kalau dia yang mengatakan, oke Pak, aku mau sampah, bersih sampah, itu konsekuensi dia. Itu maksudnya. Hanya momentumnya, bukan tidak boleh. Ini saya sebagai mewakili guru-guru semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada pertemuan siang hari ini banyak sekali ilmu yang sudah saya dapati. Semoga ilmu ini bisa saya terapkan di sekolah, juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi sama guru-guru penggerak ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga lebih maju lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena ilmunya banyak sekali yang sudah saya dapati di siang hari ini. Perasaan saya sangat senang sekali Pak, di mana yang tadinya saya tidak tahu, sekarang ini udah tahu. Ibaratnya ternyata jadi guru penggerak ini sebenarnya banyak sekali gunanya Pak ya. Jadi mudah-mudahan untuk yang lebih muda, ya saya harap ikutan jadi guru penggerak ini karena banyak sekali manfaatnya. Nah hanya ini masukan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.